Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua yang Bapak sayangi, yang Allah ridhoi. Hari ini pelajarannya PAI kelas 4 bab 2 membahas tentang Asmaul Husna. Di sini Bapak akan menjelaskan beberapa tentang Asmaul Husna, seperti pengertian, dalil, kemudian makna Asmaul Husnanya sendiri. Asmaul Husna itu berasal dari kata bahasa Arab yang mana asma itu adalah jamak dari ismun. Mufradnya adalah ismun, nama, sedangkan asma itu adalah jamak, nama-nama. Nah, husnah itu juga mengikut dari mufradnya tadi, merupakan jamak dari hasan ataupun ahsana yusnu, yang artinya itu indah. Jadi kalau disatukan Asmaul Husna itu maknanya adalah nama-nama yang terbaik. Ya. Ini adalah pengucapan ataupun lafaz laqab yang disematkan hanya kepada Allah, yang mana Allah memiliki nama 99, termasuk kalimat lafzun jalalah, yaitu kalimat Allah yang selalu kita ucapkan setiap hari. Ya. Jadi Asmaul Husna itu sendiri, nama-nama Allah itu sendiri menggambarkan sifat-sifatnya Allah. Ya. Nama-nama Allah ini menunjukkan bagaimana kebesaran Allah, keagungan Allah, bagaimana kehebatan Maha Pencipta, Maha Kasih Sayang, sesuai dengan makna lafaz Asmaul Husna itu sendiri. Nah, apabila kita ingin memahami zat Allah, apabila kita ingin memahami siapa Tuhan kita, maka alangkah baiknya anak-anak Bapak semua kita sama-sama untuk memahami dari Asmaul Husna itu sendiri. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna ini. Di antaranya terdapat di dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah Asmaul Husna. Ya, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu sendiri. Kemudian pada bab 2 pelajaran PAI kelas 4 ini, yang jadi topik pembahasan kita dari Asmaul Husna Al-Basir, Al-Malik, Al-Wahid, Al-Ghaffar. Al-Basir artinya itu maha melihat, Al-Malik maha merajai, Al-Wahid maha esa, Al-Ghaffar itu maha pengampun. Pertama, Asmaul Husna Al-Ghaffar itu artinya Allah maha mengampuni. Allah senantiasa menutupi dan mengampuni dosa hambanya. Berulang kali kita berbuat dosa, nak. Ya, tidak ada satupun manusia yang tak luput dari dosa. Semuanya kita pasti berbuat dosa. Namun hanya Allah lah yang memiliki kasih sayang untuk memaafkan, untuk mengampunkan. Ya, tidak ada zat manusia yang mampu mendekati saja. Ya, jangankan menyamai, mendekati saja. Tidak ada bisa manusia ya sehebat selapangnya Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Maka dari itu, ya, salah satu zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah yaitu tentang Astaghfirullah, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah. Pada kalimat Astaghfirullah mengandung asma Al-Ghaffar. Ya, jika kita sering-sering mengucapkan Astaghfirullah, istighfar, insyaallah Allah akan melapangkan hati kita,
Allah akan memudahkan segala urusan kita, insyaallah. Kemudian Al-Wahid. Al-Wahid itu Maha Esa, Maha Tunggal, ya. Ahadus Samad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu Ahad, Esa. Terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Ya. Satu-satunya, tidak ada sekutu, nggak ada tandingan, tidak ada yang mendekati, menyerupai, ya, menyerupai zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Tunggal. Nah. Jadi tanamkan di hati kita semua, ya, Bapak juga seperti itu. Ini adalah tentang tauhid kepada Allah, tentang mengesahkan Allah, bahwa jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat murka. Syiriklah dosa yang paling besar yang tiada ampunan baginya, ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, namun ternyata ada dosa yang tidak Allah ampuni. Apa itu? Syirik, mengesahkan Allah, menduakan Allah, yang mana Allah itu Maha Esa, ya. Menduakan Allah, mentigakan Allah. Bahkan ada sebahagian manusia yang menganggap Tuhan itu banyak. Di dalam syariah kita Tuhan itu hanya ada satu, Ahad. Kemudian yang ketiga Al-Malik. Al-Malik, Malikul Mulkus Samawati wal Ard. Allah Maha merajai, merajai langit, merajai bumi, merajai seluruh alam semesta. Ya, Allah adalah Maha merajai. Jadi sehebat apapun kuasanya manusia, itu tidak akan berlangsung lama, ya nak. Nanti suatu saat anak-anak Bapak Allah amanahkan dengan kekuasaan. Ingat, Allah yang memiliki kekuasaan hakiki. Jangan sekali-kali kita lupa kudrat kita sebagai manusia sehingga menimbulkan sifat sombong. Kemudian Al-Basir artinya Maha melihat, basirun wa nazira, ya. Maha melihat termasuk perbuatan manusia sekecil apapun, ya. Kesalahan kita itu sengaja tidak sengaja, bahkan kesalahan yang tidak kita sadari, Allah Maha melihat, ya. Dan Allah memiliki pasukan, yaitu malaikat, untuk mencatat segala perbuatan amal dan perbuatan buruk kita, ya nak. Jadi segala sesuatu harus kita etikatkan hanya kepada Allah, mengharap ridho Allah supaya hadir ikhlas di hati kita, ya. Jadi jangan sekali-kali kita menyembunyikan perbuatan yang mengandung nilai munafik, seolah-olah baik di depan orang, tetapi ternyata di belakang berbuat dosa, ya. Ingat, walaupun tidak dilihat oleh guru, tidak dilihat oleh ayah dan ibu, ingat ada Allah yang Maha melihat. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah hikmah memahami Asmaul Husna. Pertama itu tentunya supaya kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ketakwaan dan rasa syukur kita bertambah. Kemudian mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Yang paling utama, ya, man arafa nafsah arafa rabbah. Ya, nah, artinya kita harus mengenali diri kita dulu sendiri, ya. Kenali diri kita sendiri dulu. Yang pertama, kita juga memiliki ismun, nama. Kalau Allah asma, kita ismun. Semua kita ini dilahirkan, diazankan, ya, dikomatkan, kemudian ditabalkan nama dengan nama yang baik. Harapan ayah dan bunda kita supaya kita menjadi orang yang baik sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita, ya nak. Itu dulu. Siapa namamu? Tanya kalau tidak tahu. Usahakan supaya bisa
menyifati namamu itu sebagaimana Asmaul Husna. Allah memiliki nama-nama yang indah seindah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jikalau kita sudah bisa memahami diri kita, insya Allah kita akan mengenal Tuhan kita. Bagaimana cara yang pertama untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah itu melalui Asmaul Husna. Ya, demikian pelajaran bab 2 Asmaul Husna ini, dengan mohon maaf jika ada kesalahan yang Bapak sampaikan sengaja atau tidak saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.